Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 yang beranggotakan saya, Vivi Rizky Aulia, NIM 19053065, dan rekan saya, Alfiana Alwafi, NIM 19053070. Baiklah, pada kesempatan kali ini, kami akan membahas mengenai menganalisis pengertian, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan elemen-elemen laporan keuangan. Elemen-elemen laporan keuangan yang akan kami bahas pada kali ini yaitu aset. Pada pembahasan aset kali ini, ada 2 poin yang akan kami paparkan. Yang pertama yaitu pengertian aset, yang kedua yaitu pengukuran. Baiklah, langsung saja kita masuk ke materi yang pertama yaitu pengertian aset. Aset menurut Financial Accounting Standard Board atau FASB merupakan manfaat ekonomi masa datang yang cukup pasti yang diperoleh atau dikuasai atau dikendalikan oleh suatu entitas sebagai akibat transaksi atau kejadian masa lalu. Sementara itu, AASB mendefinisikan aset sebagai potensial jasa atau manfaat ekonomis masa depan yang dikendalikan dengan pelaporan entitas sebagai hasil dari transaksi atau kejadian masa lalu. Sedangkan pengertian aset menurut para ahli, menurut Ijiri, aset adalah sebagai sumber ekonomi karena adanya unsur kelangkaan sehingga suatu entitas harus mengendalikannya dari akses pihak lain melalui transaksi ekonomi. Nah, terdapat 3 karakteristik utama yang harus dipenuhi agar suatu objek dapat dikategorikan sebagai aset, yaitu yang pertama, manfaat ekonomis. Nah, aset harus memiliki nilai manfaat ekonomis di masa depan yang cukup pasti. Misalkan seperti kas memiliki manfaat atau potensi jasa karena memiliki daya beli atau daya tukar dalam unit moneter. Objek selain kas lainnya harus memiliki nilai manfaat ekonomis yang dapat ditukarkan dengan kas, barang, atau jasa, sehingga dapat digunakan untuk memproduksi barang dan jasa, atau dapat digunakan untuk melunasi kewajibannya. Yang kedua yaitu dikuasai atau dikendalikan entitas. Nah, aset harus dimiliki dan dikendalikan oleh entitas. Namun, konsep penguasaan atau kendali lebih penting daripada konsep kepemilikan. Penguasaan di sini mengandung arti kemampuan entitas untuk mendapatkan, memelihara, menahan, menukarkan, menggunakan manfaat ekonomis, serta mencegah pihak lain menggunakan manfaat tersebut. Hal ini dilandasi oleh konsep substance over form. Pemilikan atau ownership hanya mempunyai makna yuridis atau legal. Nah, menurut Moss, dalam Suwarjono menjelaskan bahwa penguasaan atau kendali atas suatu aset dapat diperoleh dengan cara-cara sebagai berikut. Yang pertama yaitu ada pembelian, yang kedua pemberian, yang ketiga penemuan, yang keempat perjanjian, yang kelima produksi atau informasi, yang keenam penjualan, dan lainnya. Nah, yang ketiga yaitu ada timbul akibat transaksi masa lalu. Nah, aset harus timbul sebagai akibat dari transaksi atau kejadian masa lalu adalah kriteria untuk memenuhi definisi. Kepemilikan atau penguasaan suatu aset harus didahului oleh transaksi atau kejadian ekonomis yang telah terjadi. FASB memasukkan transaksi atau kejadian sebagai kriteria aset dengan alasan transaksi atau kejadian tersebut dapat mempengaruhi jumlah aset, baik menambah maupun mengurangi. Contohnya adalah pembayaran tunai atas penjualan sebelumnya, penjualan kredit, asuransi yang dibayar di muka, dan lainnya. Selain 3 karakteristik yang dijelaskan di atas, FASB juga memberikan beberapa karakteristik pendukung, yaitu yang pertama ada melibatkan cost. Pemerolehan aset akan melibatkan kos atau biaya. Apabila kos timbul akibat perolehan satu objek dengan pertukaran maupun pembelian, objek tersebut dapat dikategorikan sebagai aset walaupun nilai kos tersebut harus ditaksir secara layak sebagai dasar pencatatan awal. Esensi utama terletak pada nilai ekonomis yang akan diperoleh di masa mendatang. Yang kedua yaitu berwujud. Nah, wujud bukanlah merupakan kriteria yang baku untuk mengidentifikasi aset. Objek seperti hak paten, goodwill, dan pos-pos tak berwujud lainnya dapat dikategorikan sebagai aset lancar dan tidak masuk dalam aset tidak berwujud karena objek-objek tersebut memiliki nilai tersendiri. Nah, yang ketiga yaitu ada pertukaran. Banyak pendapat yang mengatakan dalam memenuhi definisi sebagai aset, suatu sumber ekonomis harus dapat ditukarkan dengan sumber ekonomis lainnya.
Syarat ini diajukan untuk melihat seberapa jauh manfaat ekonomi akan menjadi cukup pasti dan terukur dengan handal apabila suatu aset tersebut memiliki nilai ukur maupun nilai tukar. Yang keempat itu ada terpisahkan. Syarat dari suatu aset untuk dapat ditukarkan harus dapat dipisahkan dengan sumber ekonomis lain atau berdiri sendiri. Akan tetapi, argumen lain menyatakan keterpisahan dan ketertukaran hanyalah merupakan syarat untuk memperoleh manfaat aset. Dengan argumen di atas, FASB tidak memasukkan keterpisahan sebagai kriteria untuk mendefinisikan aset. Dan yang terakhir yaitu ada berkekuatan hukum. Nah, penguasaan atas aset tidak harus didukung dengan cara yuridis. Klaim atas piutang tidak harus didukung oleh dokumen yang punya daya paksa secara hukum untuk memenuhi definisi aset. Nah, baiklah, langsung saja kita masuk ke materi yang kedua, yaitu mengenai pengukuran. Materi pengukuran ini akan dijelaskan oleh rekan saya, yaitu Alfian Al-Wafi. Baiklah, selanjutnya kita masuk ke materi pengukuran. Pengukuran bukan merupakan kriteria untuk mendefinisikan aset, tetapi merupakan kriteria pengukuran aset. Salah satu kriteria pengukuran aset adalah ketukaran manfaat ekonomi masa datang. Yang dimaksud pengukuran di sini adalah penentuan jumlah rupiah yang harus diletakkan pada suatu objek aset pada saat terjadinya yang akan dijadikan data dasar untuk mengikuti aliran fisis objek tersebut. Dengan konsep kontinuitas usaha, sumber ekonomi akan mengalami 3 tahap perlakuan yang sejalan dengan kegiatan usaha, yaitu terhadap pemerolehan, pengolahan, dan penjualan atau penyerahan. Secara akuntansi, aliran fisis suatu sumber ekonomi harus direpresentasi dalam jumlah rupiah, sehingga hubungan antar objek bermakna sebagai informasi. Kos menjadi data dasar untuk mengikuti aliran fisis kegiatan ekonomi suatu badan usaha. Sebagai aliran informasi, kos juga mengalami 3 tahap perlakuan akuntansi mengikuti aliran fisisnya, yaitu yang pertama, pengukuran, pengakuan, dan klasifikasi, pertama kali pada saat terjadinya. Untuk selanjutnya, seluruh kegiatan dalam tahap ini disebut dengan pengukuran. Yang kedua, pencatatan berikutnya dalam rangka mengikuti aliran fisis aset berupa alokasi, distribusi, dan tahap penggabungan untuk kepentingan internal. Untuk selanjutnya, seluruh kegiatan dalam tahap ini disebut dengan penelusuran. Yang ketiga, pembebanan ke pendapatan periode berjalan atau periode yang akan datang. Kos yang belum menjadi beban pendapatan akan melekat pada objek menjadi aset badan usaha. Untuk selanjutnya, seluruh kegiatan dalam tahap ini disebut dengan pembebanan. Dalam pengukuran ada 4 bagian. Yang pertama, kos sebagai pengukur dan bahan oleh akuntansi. Di sini, dalam arti luas, kos mempunyai makna sebagai agregat harga dalam pemerolehan suatu aset. Penghargaan sepakat atau kos dalam transaksi antar pihak independen menjadi dasar pengukuran karena jumlah rupiah tersebut dianggap cukup terandalkan untuk mendekati atau mengaproksikan nilai sebenarnya atau nilai wajar suatu objek pada saat transaksi. Penghargaan sepakatan merupakan pengukur aset pada saat pemerolehan yang paling objektif. Kos yang didasarkan atas penghargaan kesepakatan lebih terandalkan karena penyebarannya lebih terpusat atau variasi lebih kecil atau sempit daripada kos yang didasarkan atas penilaian secara subjektif atau selain penghargaan sepakatan. Dengan kata lain, kos atas dasar penghargaan sepakatan lebih akurat daripada dasar yang lainnya. Yang kedua itu penghargaan kesepakatan sebagai bukti. Transaksi pertukaran atau jual beli dapat dijadikan landasan menentukan kos yang terandalkan karena penghargaan sepakatannya didasarkan atas mekanisme pasar yang bebas sehingga dia menjadi bukti validitas pengukuran kos lebih-lebih dalam mekanisme pasar sempurna. Yang ketiga, pengukuran kos. Dalam praktiknya, pemerolehan aset merupakan proses yang tidak terjadi begitu saja.
dalam suatu kegiatan, tetapi terdiri atas serangkaian kegiatan, misalnya menempatkan order, menerima barang, meneliti kecocokan, mengangkut barang, mencoba barang, menyimpan atau menempatkan barang, dan akhirnya menggunakan barang tersebut. Kos yang melekat pada suatu objek ditentukan oleh batas kegiatan pemerolehan dan jenis penghargaannya. Nah, dalam pengukuran kos ini ada dua bagian pula. Yang pertama itu batas kegiatan. Secara konseptual, pembentukan kos atau suatu aset atau baik berwujud maupun tidak adalah semua pengeluaran atau pengorbanan sumber ekonomik yang terjadi atau diperlukan akibat kegiatan pemerolehan suatu aset sampai dia ditetapkan pada kondisi setiap dipakai atau berfungsi sesuai dengan pemerolehannya. Yang kedua, jenis penghargaan. Agar penghargaan yang telah disetujui dapat dicatat dalam sistem akuntansi, penghargaan tersebut harus dinyatakan dalam satuan uang. Bila transaksi terjadi dalam mekanisme pasar bebas antara pihak independen, kos tunai adalah pengukuran aset yang paling valid dan objektif. Nah, selanjutnya itu yang nomor 4, rugi dalam perolehan aset. Sebelum pendapatan terjadi yang ditimbulkan oleh upaya yang direpresentasikan oleh biaya, kos mengalami penghimpunan, penggabungan, dan reklasifikasi. Kos yang terhimpun tersebut tetap merepresentasi aset kalau aset tersebut belum dikeluarkan sebagai biaya. Akan tetapi, karena suatu kondisi tertentu dapat terjadi bahwa suatu potensi jasa tertentu tidak lagi mempunyai kemampuan untuk menghasilkan pendapatan. Dalam kondisi tersebut, dapat dikatakan bahwa manfaat ekonomi telah hangus dan merupakan rugi. Baiklah, sekian pembahasan materi mengenai aset dan pengukuran dari kelompok kami. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.